Farkas adalah seorang mahasiswa. Setiap harinya, ia berangkat ke kampus dengan langkah yang sama, melewati jalan yang sama, dan harapan yang ia simpan sendiri. Penampilannya sederhana, tak banyak bicara, tak ingin menonjol. Namun, justru karena itu ia sering dianggap berbeda. Di lorong kampus, kata-kata dilontarkan seolah candaan. Tawa terdengar, tapi bukan untuknya. Hari demi hari, hal itu terus berulang. Farkas memilih diam, bukan karena tak mampu melawan, melainkan karena ia lelah menjadi sasaran. Di balik sosok yang sering diremehkan, ada mahasiswa yang hanya ingin belajar dengan tenang dan dihargai sebagai manusia. Lu besok lupa lagi ya besok belum kalian bertiga apalagi jelas besok. Oke, besok kita habisin deh. Besok aja kita palagi kelas dulu. Terus, woy. Ini Robin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan multikultural. Jadi saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, apa yang terbesit dalam pikiran adik-adik terkait tentang pendidikan multikultural itu sendiri? Saya Bu, keberagaman. Saya Bu, toleransi. Saya Bu, perbedaan. Saya Bu, menolak diskriminasi. Saya Bu, Bhinneka Tunggal Ika. Saya Bu, perbedaan bisa menjadi kunci rasa aman seseorang dan bisa menjadi bumerang. Mau apa lu? Jadi saya ingin adik-adik sekarang berdiskusi terkait tentang apakah semua orang harus menjalani hidup dengan cara yang sama agar tercipta ketertiban. Saya Bu, menurut saya tuh Bu, semua orang itu harus ikut dengan nilai-nilai yang sama atau nilai-nilai mayoritas tak? Karena di mana jika nilai-nilai mayoritas tak yang kita ikuti, maka kehidupan sehari-hari kita itu bisa berjalan dengan damai dan juga tertib. Ya begitu. Ya, betul. Ya begitu deh. Itu sung terima. Katong semua memilih mayoritas karena di mana tempat kami sebagai katong bersaudara di sini. Ya. Ya satu. Dan bukannya kebenaran itu hanya ada satu ya? Kalau sudah satu sudah benar, ngapain harus ada yang lain? Ngapain lagi perlu ditoleransi? Hah? Ya intinya itu yang minoritas harus ikut dengan yang mayoritas. Kalau begitu katong semua tidak dianggap. Tidak begitu, kita itu terus sedikit. Jika semua itu perbedaan kita ikuti, bagaimana kita hidup dengan damai? Pasti kita hidup kacau kalau semua perbedaan kita ikuti. Ya. Ya sudah. Jadi adik-adik, hari ini tuh kita tidak sedang mencari siapa yang benar, tetapi bagaimana kita bisa hidup bersama dalam perbedaan. Saya harap adik-adik sudah tidak ada lagi percekcokan. Jadi kita akhiri saja pertemuan pada kali ini karena waktu juga sudah lewat.
Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cantik kok Diva tadi. Memang ya. Deh, apa ini kodong komen na temanku ya Allah. Buruk kok di matanya deh. Wih, aku dulu cok. Wih, ada gini kah? Deh, astaga weh. Putih ini. Remina dulu. Weh, aslinya tidak selangsung ini nih. Wih, mapel apa itu sebentar? Mapel multikultural kayak MFA sih. Kenapa ini? Tadi posting foto tuh di IG, baru banyak sekali yang hujat di fotoku, nah bilang tidak sesuai sama aslinya. Coba kita Tidak masalahnya toh banyak sekali lihat, apalagi di kolom banyak bilang ya. Kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Bullying sering terjadi tanpa wajah, kadang berupa tawa, kadang berbungkus candaan. Padahal yang terluka bukan leluconnya, tapi manusianya. Bully bukan hanya sekedar kata kasar atau dorongan fisik. Dia bisa berupa ancaman, pengucilan, dan diskriminasi. Bahkan bisa lewat layar ponsel yang kita genggam sehari-harinya. Pernahkah kita berpikir apa yang terjadi setelah pemulihan? Bagi pelaku mungkin hanya sebuah lelucon, tetapi bagi korban ini adalah luka mendalam yang mempengaruhi masa depannya. Hari ini kita diperhadapkan dengan dua pilihan sederhana: menjadi bagian dari masalah atau menjadi alasan seseorang merasa aman. Stop bullying. Indonesia adalah rumah bagi ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya. Keberagaman ini adalah kekayaan, tetapi tanpa pemahaman, ia bisa berubah menjadi jarak maupun prasangka. Disinilah pendidikan multikultural hadir sebagai solusi, di mana pendidikan multikultural mengajarkan kepada kita bagaimana menghargai perbedaan, menghormati identitas orang lain, serta menumbuhkan empati sejak dini. Ketika keberagaman ini dipahami, maka sikap merendahkan serta perilaku bullying tidak akan pernah mendapatkan ruang untuk bertumbuh. Sekolah dan lingkungan bukan hanya sebagai tempat untuk belajar ilmu, melainkan bisa menjadi ruang untuk belajar hidup bersama dalam perbedaan. Karena sejatinya di Indonesia yang beragam ini, menghargai perbedaan